Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aribah Wardaruye dengan NIM 2105109196. Saya Mainda Yulistasitorus dengan NIM 2105100075. Di sini kami akan mewawancarai beberapa pendapat para masyarakat mengenai apa itu korupsi. Tugas ini kami perbuat guna memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Ferdi Saputra SHMH. Seseorang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi seseorang yang beradab sudah pasti berilmu. Baiklah teman-teman, saya sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu Bapak Yakin. Baik, Bapak Haji. Menurut Bapak, apa sih itu korupsi? Ya, korupsi ada penggelapan dana baik dari pemerintah, baik itu dana di lembaga pendidikan, seperti lembaga keagamaan, pokoknya ada saja celah untuk korupsi, penggelapan uang kan. Faktor yang mempengaruhi orang itu untuk melakukan korupsi itu apa aja, Pak? Ya, faktor nafsu, banyak keinginan yang ingin dicapai dari baik itu juga dipengaruhi juga oleh keinginan keluarga mungkin, pokoknya kekurangan pada seseorang yang menginginkan atau menghadirkan supaya bisa lebih ada celah dan korupsi mungkin istilahnya ya nipu-nipu lah. Menurut Bapak, hukuman apa yang cocok untuk pelaku tindak pidana korupsi? Kalau kita lihat sekarang ya diterapkan KPK, ya, habis ditangkap KPK serahkan ke mahkamah ke pengadilan lah. Tapi kalau menurut saya itu kurang cocok. Ya KPK buat pengadilan sendiri, pengaturan hukuman sendiri. Tapi kita lihat yang baru-baru ini belum habis masa hukuman sudah bebas. Ya. Jadi gimana cara KPK bisa buat pengadilan sendiri dengan hakim sendiri dan segala macam penjara sendiri. Hukumnya ya menurut yang diterapkan KPK jangan campur aduk negeri. Jadi bagaimana cara supaya lebih jerah, KPK sendiri yang buat pengadilan, ya penjara sendiri KPK yang diterapkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Baiklah teman-teman, menurut narasumber yang pertama, korupsi merupakan penggelapan dana terhadap suatu pekerjaan, di mana perbuatan tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor nafsu dan selalu merasa kekurangan akan sesuatu, yang membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Menurut narasumber, hukuman yang cocok bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah KPK membuat pengadilan sendiri untuk narapidana pelaku korupsi tersebut dan tidak disatukan dengan narapidana pelaku tindak pidana lainnya. Baiklah teman-teman, kali ini saya sudah bersama narasumber yang kedua dengan Bapak. Oke. Di sini saya akan bertanya, Pak, apakah menurut pandangan Bapak tentang korupsi? Korupsi itu kalau pandangan umumnya yang diketahui masyarakat, artinya kan sama dengan mengambil uang dengan alasan digunakan untuk keuntungan pribadi, dengan alasan yang kuat adalah bisa membuat suatu tujuan proyek dan hal-hal yang bermakna. Tapi kalau pandangan kan berbeda-beda nih. Kalau pandangan kita tuh korupsi itu banyak. Bisa dari korupsi material itu maksudnya contohnya misalnya sebagai uang. Bisa korupsi dalam waktu. Bisa korupsi hal-hal yang berinti untuk menguntungkan secara pribadi, segala hal-hal dari lingkungan ataupun berkehidupan di masyarakat.
Jadi kalau pandangan korupsi itu yang kita lihat saat ini adalah kan misalnya kerugian keuangan negara dibawa dari hal-hal demikian itu. Memang salah satunya itu yang bersumber dari keuangan atau sebetulnya berupa suatu non fisik yang membuat korupsi itu atau si korupsi itu untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pembiayaan untuk masyarakat, untuk negara dan hal yang lain. Jadi jika kita pandang dari misalnya waktu itu termasuk korupsi juga. Artinya kenapa? Karena misalnya kita kerjanya nih satu hari bisa di perusahaan-perusahaan contohnya atau di sistem pemerintahan mungkin di berapa 8 jam. Kita misalnya masuknya itu jam 8, seharusnya istirahat jam 12. Tapi kita jam 10 udah pergi, masuk dari jam 3. Itu mungkin di waktu antara 4-5 jam itu kan mereka tidak ada. Yang tidak ada itu apa? Itu kan dalam arti kata secara tidak langsung kan korupsi waktu. Dan korupsi waktu itu bisa dikatakan kan dalam arti kan kinerja yang ditampilkan oleh si pekerja tersebut kan sudah membuang waktu. Waktu itu diperlukan bisa dikatakan kalau dia bekerja kan menghasilkan uang juga. Jadi demikian, jadi bisa korupsi waktu dalam arti kata jika itu rame-rame berjemaah, contohnya saja misalnya suatu perusahaan itu mereka digaji 20.000, itu contoh kecil kerjanya misalnya, tapi dia menghilangkan dalam waktu itu bisa 5 jam dia tidak masuk, dikalikan juga 100.000 rupiah 5 kali 20.000. Jadi kalau dilakukan oleh karyawan itu dari perusahaan itu adalah 1.500 orang. Kalau dikerjakan dari untuk sekitar ada 50 orangnya berapa setiap harinya di perusahaan? Nah, jadi 50 dikalikan aja 100.000, mungkin sudah sekitar 5 juta ya. Nah, jadi itulah kira-kira pandangan dari segi untuk waktu. Jadi waktu itu kalau dikali-kali memang sepele, tapi kalau dikalikan dengan uangnya cukup besar. Apalagi nanti mengadakan misalnya dari suatu pengadaan di pemerintahan atau di departemen manapun di pemerintahan ini, di dinas manapun, yang itu misalnya ada dengan markup. Maka itu contohnya begini, dari pembelian sesuatu itu adalah misalnya yang harga 1.000 rupiah. Karena dia buat alasan dan hal-hal yang tertentu mungkin kebetulan tidak kena audit. Contoh, misalnya dari 1.000 rupiah bisa naikkan 3.000. Jadi yang 2.000 itu kan untuk siapa itu? Itu kan alasannya makanya untuk kan rugi siapa? Bisa rugi negara, bisa rugi korupsi. Intinya kalau korupsi itu intinya merugikan dan sama dengan kita memakan uang rakyat sendiri atau uang yang tidak tidak direstui lah dengan masyarakat. Karena itulah hasil kerja, hasil pajak kita untuk membangun negara, untuk membangun suatu institusi, malah mereka untuk membuat ekonomi pribadi. Jadi kalau saya sendiri bahwa kalau untuk korupsi adalah pandangan saya hanya menyangkut itu saja yang saya tahu. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, apa sih faktor yang membuat orang itu bisa melakukan korupsi? Nah, ini banyak ini. Faktor pertama masalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini contohnya misalnya mereka kepingin punya ini punya itu dan tuntutan hal lain kepingin dari kegengsian. Yang pertama. Yang kedua itu sekarang kalau zaman sekarang namanya memang untuk kebutuhan material konsumsi dalam arti kata memang semua orang punya, tapi kalau untuk namanya untuk kenapa mereka melakukan korupsi itu ya itu tadi kepingin istilahnya manusia ini puas tidak puas untuk memperkayakan diri sendiri dan sudah dapat sedikit kepingin lebih banyak dan lebih banyak dan kepingin lebih banyak ini hal-hal yang tidak puas dan inilah yang membuat nafsu manusia itu yang tidak bisa terkendali dengan hal-hal yang hidup serba kekurangan. Sebenarnya mereka tidak kurang, sudah kaya benar, tapi mereka mengartikan hidupnya itu sebagai kekurangan. Dan artinya saya sebenarnya korupsi itu sebenarnya mereka sangat miskin, tapi mereka yang miskin itu adalah hati mereka yang tidak punya nurani. Baik Pak, setelah itu menurut Bapak hukuman apa sih yang cocok untuk pelaku tindak pidana korupsi? Nah, kalau masalah hukum ini saya sepertinya setuju macam juga nanti sebenarnya.
Karena memang kita di sini apalagi di negara kita ini tidak ada hukum korupsi KPK, cuma kadang-kadang kita nanti dikasih tersebut contoh, jangan korupsi itu di agak menengah ke bawah yang nilainya tidak seberapa, itu ubur-uburan dituntut supaya hukumnya dilanjutkan, sedangkan kelas-kelas kakap sampai ratusan triliun hukuman turun maka dibiarkan saja. Nah, ini suatu yang harus kebijakan yang betul-betul harus dilaksanakan, hukumnya itu harus berlaku kuat untuk hukum itu. Jadi kalau saya sendiri hukumnya itu adalah nilainya seberapa, misalnya contoh dilakukan misalnya di atas sekitar sekitar 500 miliar, satu lebih bagus hukum mati aja. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Baiklah teman-teman, menurut narasumber yang kedua, perilaku tindak pidana korupsi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama korupsi materi, yang kedua korupsi waktu. Dimana yang materi ini kita korupsi dengan nilai rupiah, dengan uang. Tetapi kalau waktu ini, misalnya waktu bekerja itu tidak sesuai, misalnya 10 jam, tapi dia kerja hanya 5 jam, itu merupakan tindak pidana korupsi. Jadi faktor-faktor penyebab seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi itu adalah merasanya kekurangan, bermegah-megahan karena faktor sosial sekarang, kayak udah punya mobil tapi masih ingin yang lebih tinggi lagi, pingin rumah gedung, pingin ini, semua diinginkan gitu dalam waktu yang bersamaan. Maka hal tersebut yang menjadi pendorong seseorang itu dapat melakukan perilaku korupsi. Nah, jadi menurut narasumber, hukuman yang sangat tepat adalah hukuman mati. Terima kasih.